Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter 6 Bisnis Internasional, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan secara singkat tentang bisnis tekstil pada negara Cina. Baik, di sini saya Nanda Nurimania akan mengawali presentasi ini. Ada sebuah pertanyaan, mengapa produk Cina bisa masuk ke dalam pasar global? Pemerintah Cina sebenarnya telah lama menargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan pendapatannya hingga 2 kali lipat dalam 1 dekade. Negara pandai ini juga berambisi menjadi ekonomi terbesar pertama di dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Dan hal itu terjadi sekarang. Meski belum benar-benar mengalahkan Amerika Serikat, saat ini Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kondisi ekonomi negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini juga kuat meski sedang mengalami tekanan akibat meningkatnya berbagai tantangan, termasuk perang dagang dengan Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Lalu, apa sebenarnya resep dan faktor yang membuat Cina bertahan di pasar global? Nah, jika kita lihat dari segi faktornya, maka ada banyak faktor yang mendorong perekonomian Cina sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini, di mana dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% setiap tahunnya telah mengantarkan Cina sebagai salah satu raksasa perekonomian dunia. Faktor nilai tukar mata uang sudah pasti bukanlah satu-satunya penyebab produk-produk negara dengan populasi terbesar di dunia ini mampu berjaya menguasai pasar dunia. Faktor yang menyebabkan Cina bisa begitu produktif untuk dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang sangat diterima oleh pasar dunia antara lain, yang pertama ada peran penting TVES bagi perekonomian Cina. Sumbangsih TVES bagi perekonomian Cina memang tidak bisa disepelekan. TVS yang semula merupakan perkembangan dari industri pedesaan yang digalakkan oleh pemerintah Cina. Walaupun perkembangannya ini sempat mengalami pasang surut dan tidak merata di seluruh wilayah Cina, namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang sangat mengesankan. Dilihat dari sisi perdagangan secara angka di atas kertas, memang masih terlihat bahwa ekspor kita masih surplus dibanding Cina. Akan tetapi, dalam kenyataan di lapangan, tampak bahwa barang-barang produksi Cina terlihat di mana-mana. Kita tidak menutup mata bahwa banyak produk dari negeri panda tersebut yang masuk secara ilegal ke Indonesia sehingga tidak ikut tercatat secara resmi dalam laporan tersebut. Yang kedua, faktornya adalah usaha pemerintah Cina ini sudah dirintis sejak lama. Apa yang sekarang Cina nikmati dari industrinya, terutama TVS, merupakan hasil usaha bertahun-tahun. Pemerintah Cina kemudian masih dengan SSTC mengeluarkan kebijakan untuk mendukung TVS yang disebut sebagai The Spark Plan. Pemerintah Cina juga berusaha menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperoleh oleh industri, mulai dari hal yang paling esensial dalam memulai sebuah usaha, yaitu birokrasi perizinan yang mudah dan cepat, di mana dalam sebuah artikel dikatakan bahwa untuk memulai usaha di Cina hanya membutuhkan waktu tunggu selama 40 hari. Bandingkan saja dengan Indonesia yang membutuhkan waktu 151 hari untuk mengurus perizinan usaha. Dan tidak ketinggalan pula bahwa infrastruktur penunjang untuk memacu ekspor yang disiapkan oleh pemerintah Cina secara serius dilakukan oleh pemerintahan Cina. Dan faktor terpenting lainnya adalah bahwa sumber daya manusia terbaik sebagai pengusaha dimiliki oleh Cina. Untuk dunia usaha, Cina tidak tanggung-tanggung dalam mengarahkan orang-orang terbaiknya untuk menjadi pengusaha yang handal.
Sejak tahun 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga mudanya yang terbaik untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan MIT. Pemerintah Cina juga membujuk para overseas Chinese scholars and professionals, terutama yang sedang dan pernah bekerja di pusat-pusat riset dan MNCs di bidang teknologi di seluruh penjuru dunia, untuk mau pulang kampung dan membuka perusahaan baru di Cina. Tentu saja bujukan itu dilakukan dengan iming-iming kemudahan dan fasilitas untuk memulai usaha, seperti insentif pajak, kemudian kemudahan dalam perizinan, dan suntikan modal. Perkenalkan, nama saya Rima Mutina. Saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong Cina lebih unggul dalam persaingan harga produk, yaitu antara lain yang pertama, upah rendah, di mana upah pekerja di Cina saat ini $0,57 per jam. Walau angka ini bukan yang terendah di dunia, namun produktivitas pekerja Cina jauh lebih tinggi daripada banyak negara dengan upah rendah lainnya. Oleh karena itu, untuk memperkirakan dengan tepat keuntungan biaya dari kompensasi rendah per jam di Tiongkok harus disesuaikan dengan produktivitasnya. Yang kedua, yaitu pembajakan dan pemalsuan. Cina dianggap sebagai negara bajak laut terbesar, dan itu mencakup sekitar 2/3 dari semua barang bajakan dan barang palsu dunia, dan 80% dari semua barang palsu yang disita di perbatasan Amerika Serikat. Tingkat pembajakan perangkat lunak di Tiongkok lebih dari 90%. Ini memberikan penghematan besar pada bagian anggaran operasi dan modal dari neraca untuk sebagian besar perusahaan Cina. Selain itu, para pemalsu Cina tidak perlu mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan atau biaya iklan dan pemasaran yang substansial untuk mempromosikan merek mereka. Pemalsuan memungkinkan melewatkan investasi yang diperlukan untuk membuat, mengembangkan, dan memasarkan produk dan langsung menghasilkan laba, di mana tidak ada yang namanya pembangunan merek ataupun tanpa iklan. Yang ketiga, itu mengenai peraturan kesehatan dan keselamatan pekerja yang minimal. Kontribusi standar kesehatan dan keselamatan yang lemah terhadap harga Cina mungkin agak sederhana, walaupun diperoleh dari rasa sakit yang ekstrim dan penderitaan pekerja Tiongkok, sekitar 1 sen dari dolar manufaktur. Yang keempat, kelemahan regulasi dan penegakan lingkungan. Regulasi lingkungan Tiongkok yang lemah dan lemahnya penegakan hukum memberikan berbagai keuntungan biaya bagi sektor industrinya. Perusahaan menghemat uang dengan tidak membeli peralatan pelindung untuk pekerja. Banyak yang tidak perlu berinvestasi dalam teknologi pengendalian polusi, sementara yang menghemat uang dengan tidak berinvestasi di dalamnya. Dengan demikian, biaya pembuangan limbah mereka sangat berkurang. Yang kelima, ada subsidi ekspor. Subsidi manufaktur oleh pemerintah Cina melampaui batas yang mungkin dianggap batas normal, bahkan termasuk pembelian bahan baku. Dan yang keenam, pengelompokan jaringan industri. Pengelompokan jaringan industri mengacu pada praktek menempatkan semua atau sebagian besar perusahaan, terutama dalam rantai pasokan industri, dalam kedekatan fisik satu sama lain. Secara tidak langsung, pengelompokan jaringan juga menghasilkan eksternalitas informasi positif yang signifikan dalam bentuk limpahan teknologi.
berbagai pengetahuan di antara para pesaing, dan arus informasi industri yang dilokalkan. Yang ketujuh, peran katalitik investasi pabrikan langsung atau foreign direct investment. Walaupun mengidentifikasi banyak manfaat, FDI secara kualitatif relatif mudah, namun mengkuantifikasi manfaat mengenai harga Cina secara inheren lebih sulit, dan karenanya dari semua pendorong, harga Cina yang dianalisis ini adalah yang paling spekulatif. Yang kedelapan, ada mata uang undervalue secara kronis. Sejak 1994, Cina telah mematok mata uangnya yuan terhadap dolar Amerika Serikat dengan rasio sekitar 8:1. Di bawah tekanan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional, Cina mengadopsi rejim floating terkendali atau manage float pada tahun 2005 berdasarkan pada nilai pasar mata uang. Setiap manfaat dari penjualan ekspor dengan mata uang yang unvalue akan setidaknya diimbangi sebagian oleh kebutuhan untuk membeli dari orang asing berupa bahan baku, komponen elektronik, dan input impor lainnya yang digunakan dalam proses manufaktur dengan mata uang yang sama lemahnya. Konten impor sebagian besar barang-barang manufaktur Cina diperkirakan cukup tinggi, yang secara substansial menghilangkan efek mata uang. Berdasarkan estimasi ini dan asumsi mata uang undervaluasi 20%, kontribusi mata uang undervalue terhadap harga Cina adalah 5 sen pada dolar manufaktur di pasar global yang sangat kompetitif. Perkenalkan, nama saya Sinta Divya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan tekstil Cina bagi Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok mulai menekan industri tekstil Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif produk tekstil dari Tiongkok sebesar 25%, sementara produk dari Indonesia sekitar 10% hingga 15%. Hal tersebut akan membuat pasokan tekstil dalam negeri menjadi berlebih, harga jatuh, dan memukul sektor manufaktur. Perusahaan tekstil Indonesia tidak kebal terhadap produk tekstil dumping Cina. Dumping merupakan istilah tindakan persaingan tidak sehat dengan menetapkan harga jual ke luar negeri lebih murah daripada harga normal. Hal ini bertujuan agar pangsa pasar ekspornya meningkat dan mematikan persaingan. Dalam 10 tahun terakhir, kinerja sektor industri tekstil Indonesia terus menurun. Rata-rata ekspornya hanya naik 3%, sementara impornya naik 12%. Ekspor kita sulit tumbuh, sedangkan pasar dalam negeri kita kebanjiran impor. Perang dagang sebetulnya menjadi peluang bagi tekstil Indonesia untuk mengambil alih pasar Cina. Namun sayangnya, daya saing produk domestik masih lemah. Komponen yang menghambat itu adalah biaya energi, logistik, dan tenaga kerja. Di sisi lain, pasar Indonesia menjadi sasaran empuk Tiongkok karena pemerintah tidak melakukan hambatan dagang. Hal ini berbeda dengan Brazil, Turki, dan India. Adanya kasus turunnya peringkat obligasi PT Delta Merlin Dunia Tekstil, anak usaha Dunia Teks Group, beberapa waktu lalu yang bisa menjadi contoh. Kasus itu terjadi karena berbagai macam sebab, termasuk efek perang dagang. Namun, pemicu utamanya adalah produk benang dan kain Dunia Teks yang sangat besar untuk itu terjadi karena berbagai macam sebab, termasuk efek perang dagang. Namun, pemicu utamanya adalah produk benang dan kain Dunia Teks yang sangat besar untuk konsumen dalam negeri tidak bisa bersaing dengan barang impor. Penjualannya turun karena kalah saing dengan produk murah dari Tiongkok.
Banyak produk dari sana masuk negara ini karena tarif tinggi yang diterapkan oleh Presiden Trump. Kesulitan keuangan Dunia Teks awalnya muncul pada salah satu entitasnya, yaitu PT Delta Dunia Sanan Tekstil. Perusahaan ini gagal menunaikan kewajiban membayar bunga senilai 13,4 juta US dollar pada 10 Juli lalu. Nilai utangnya mencapai 260 juta US dollar dari sindikasi 14 bank. Penyebab gagal bayarnya memang likuiditas, salah satunya karena perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas penurunan margin. Pemerintah Indonesia masih bisa melihat adanya potensi di tengah eskalasi perang dagang. Menurut data Badan Pusat Statistik, pakaian jadi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Ada 10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Tiongkok, Inggris, Australia, Kanada, Belgia, dan Malaysia. Potensi ini juga dilihat oleh PT Sri Rezeki Isman Tbk alias Sritex. Perang dagang merupakan opportunity bagi Indonesia, khususnya di bagian pakaian jadi. Perusahaan yang mengawali bisnisnya di Pasar Klewer Solo, Jawa Tengah itu mencatat kontribusi Serikat dan Amerika Latin naik 3,2 kali lipat pada semester pertama tahun 2019. Nilainya mencapai 13,6% dari total ekspor yang mencapai 51,35 juta US dollar dari 15,98 juta US dollar pada tahun sebelumnya. Produk tekstil dan pakaian jadi tumbuh tertinggi pada kuartal kedua tahun ini, yaitu tahun 2019. Perusahaan yang memasok pakaian untuk merek terkenal seperti Uniqlo dan Zara itu juga mencatat penjualan paling dominan adalah benang dengan kontribusi 40,1% terhadap total penjualan semester lalu. Potensi Indonesia masih sangat besar kalau dilihat dari kapasitas manufakturnya. Namun, untuk bersaing dengan negara lain perlu peran negara dalam meningkatkan daya saing ekspor. Secara kebijakan masih ada yang bisa diintegrasikan antar kementerian agar dapat membuka jalan bagi pengusaha di bidang tekstil dan produk tekstil. Di era proteksionisme seperti sekarang, pemerintah harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk asing tersebut. Apalagi mata uang Tiongkok juga terindikasi melemah. Hal ini akan membuat produknya semakin murah dan mudah diakses pasar. Bentuk perlindungan itu dapat berupa pengenaan tarif, seperti di hulu mendapatkan tarif 2,5% plus bea masuk. Sedangkan di hilirnya paling besar bisa terkena tarif hingga 18%. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alika Alia. Di slide terakhir ini, saya, Alika Alia, akan membahas tentang alasan mengapa industri tekstil di Cina itu lebih unggul di dalam perdagangan global. Yang pertama, kebanyakan produk made in China itu sangat diminati banyak kalangan, karena harganya lebih rendah serta kualitas produknya itu bukan kaleng-kaleng. Sama halnya dengan tekstil. Tentang harga, China berani bersaing dan produk tekstilnya pun banyak diminati semua kalangan. Dan juga tadi, kualitasnya sesuai dengan dalam memenuhi kepuasan konsumen. 2 poin penting itulah yang penting dalam persaingan perdagangan. Pada Januari 2010, China memberlakukan China ASEAN Free Trade Area yang mengakibatkan mudahnya produk China masuk, terutama pada kawasan ASEAN, yang juga menjadi faktor melemahnya industri tekstil di dalam negeri atau lokal, yang bersaing dengan tekstil Cina yang menawarkan dengan harga yang rendah dari produk lokalnya. Mengapa Cina dapat memberikan harga produk yang murah, tetapi kualitasnya itu terjamin? Cina menerapkan keunggulan komparatif dalam pembuatan tekstil, yaitu upah yang rendah serta tenaga kerja yang produktif dalam menunjang keberhasilan produknya. Nah, demikian, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.